Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Pojok Geo, yang pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan bab litosfer paket yang kedua. Nah, seperti apa pembahasan soal pada kali ini? Yuk kita simak aja. Oke, yuk langsung saja kita bahas latihan soalnya ya, bab litosfer paket yang kedua. Oke, di sini ada nomor 1 ya. Batuan penyusun kulit bumi terdiri dari batuan beku, sedimen, dan metamorf ya, sebab ketiga batuan tersebut secara bersama-sama terbentuk dari hasil proses penambahan suhu dan garis miring atau tekanan pada lapisan kulit bumi ya. Nah, nanti A jika pernyataan benar alasan benar dan menunjukkan hubungan sebab akibat ya. B pernyataan benar alasan benar dan tidak menunjukkan hubungan sebab akibat ya. C benar salah, D salah benar, E salah salah gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, teorinya adalah batuan penyusun prak bumi atau kulit bumi itu kan sebenarnya dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada batuan beku atau igneous rock ya. Kemudian ada batuan sedimen atau sedimentary rock, kemudian ada batuan metamorf atau metamorphic rock. Di mana 3 jenis batuan ini proses terjadinya itu berbeda-beda ya. Misalnya kalau batuan beku itu berasal dari magma yang membeku ya. Kemudian kalau batuan sedimen berasal dari proses pengendapan atau sedimentasi yang nantinya kemudian mengalami proses litifikasi ya, proses pembentukan batuan. Mulai dari sementasi, kompaksi, kemudian desikasi gitu ya. Kemudian batuan metamorf ya itu berasal dari adanya penambahan suhu dan garis miring atau tekanan yang lama. Jadi bisa suhunya aja, bisa tekanannya aja, atau bisa kedua-duanya ya. Nah, sehingga untuk soal nomor 1 ini, pernyataan yang atasnya betul ya, bahwa batuan penyusun kulit bumi terdiri dari batuan beku, sedimen, dan metamorf ya. Kemudian pernyataan yang bawah ya, ketiga batuan tersebut secara bersama-sama, ini kata kuncinya ya, terbentuk dari hasil proses penambahan suhu dan garis miring atau tekanan pada lapisan kulit bumi ya. Ini sudah pasti salah ya. Kenapa salah? Karena tadi sudah saya jelaskan bahwa batuan beku, sedimen, dan metamorf itu tidak terbentuknya tidak secara bersama-sama ya, akibat dari proses penambahan suhu dan garis miring atau tekanan. Ada yang terbentuk akibat magma yang membeku ya, namanya batuan beku. Ada yang terbentuk akibat proses pengendapan atau menjadi batuan sedimen. Kemudian ada yang berasal dari proses penambahan suhu dan garis miring atau tekanan yang lama ya. Nah, jadi yang ini tuh cuma metamorf doang ya, gitu. Nah, sehingga jawaban dari soal ini adalah ya yang atas betul ya pernyataannya, kemudian alasannya yang bawah itu salah gitu ya. Jadi C gitu ya. Oke, kemudian nomor 2. Nah, nomor 2 ada soal berikut ini yang merupakan gejala vulkanisme yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia ya. Yaitu ada terjadinya peristiwa erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010, yang kedua terbentuknya Danau Kelimutu, ya, 3 terbentuknya kaldera pada Gunung Tambora, keempat terbentuknya jalur patahan Semangku, ya. Nah, ini ABCDE-nya, ya, ada 1, 2, 3 saja yang benar, B 1 dan 3 saja yang benar, C 2 dan 4 saja yang benar, D hanya 4 saja yang benar, E semua pilihan benar, ya. Oke. Nah, di sini ada kata kunci yaitu vulkanisme, ya. Nah, vulkanisme sendiri itu sebenarnya sebuah proses ya yang menghasilkan struktur bentuk kerucut atau konsep structure ya. Jadi rata-rata proses vulkanisme itu biasanya membentuk sebuah bentukan kerucut atau konsep structure ya pada bagian permukaan buminya ya. Yang bererupsi secara periodik ya, misalnya gunung api ya, yang terjadi akibat adanya aktivitas magma. Jadi penekanannya pada vulkanisme itu adalah terjadi akibat proses adanya aktivitas magma. Dari dalam litosfer yang menyusup ke lapisan yang lebih atas atau sampai ke permukaan bumi. Makanya dalam vulkanisme ini biasanya ada yang disebut sebagai intrusi, kalau dia hanya menyusup tapi tidak sampai ke permukaan. Ya, kemudian ada erupsi ya ketika dia magmanya itu keluar hingga permukaan ya. Nah, sehingga ya nomor 1 ini ada kata-kata nomor 2 ini pada pernyataan nomor 1 ya.
ini ada kata-kata erupsi Gunung Merapi. Ada erupsi, berarti yang namanya erupsi itu proses keluarnya magma itu ya dari dalam bumi menuju permukaan ya. Jadi ada aktivitas magma di dalam proses erupsi ya. Nah, ini berarti yang nomor 1 betul ya. Erupsi itu merupakan bagian dari vulkanisme. Kemudian terbentuknya Danau Kelimutu ini juga betul. Kenapa betul? Ya karena Danau Kelimutu ya di Flores, Nusa Tenggara Timur itu terbentuk dari aktivitas vulkanik ya, Gunung Kelimutu ya. Makanya dia disebut sebagai danau vulkanik gitu. Kemudian yang ketiga, kaldera, terbentuknya kaldera pada Gunung Tambora ini juga betul. Yang namanya kaldera itu adalah kawah kepundan ya, kawah kepundan. Jadi kalau misalnya kita pernah melihat ya gunung api ya, secara sederhana ya, ini misalnya ada gunung api gitu ya. Nah, nanti bagian dari apa yang di atas ini ya, bagian dari kerucut vulkan yang berupa kawah ya, kerucut vulkan yang berupa kawah gitu. Gitu. Nah, ya. Nah, ini namanya kaldera. Nah, biasanya kaldera itu ya bentukan kawahnya berdiameter lebih dari 1 kilometer ya, hingga dapat mencapai ya diameternya itu ya, meluasnya itu dapat mencapai sekitar plus minus 30 kilometer gitu ya, dari 1 kilo hingga sampai 30 kilo. Nah, kalau kurang dari 1 kilo itu namanya krater ya, krater ya, krater gitu, krater namanya. Ya, ini biasanya diameternya kurang dari 1 kilo ya, diameter kurang dari 1 kilo gitu. Ya, misalnya pada bagian kerucutnya cinder cone ya atau scoria cone ya, itu disebut sebagai krater ya. Oke. Nah, kemudian nomor 3 betul ya, berarti terbentuknya kaldera itu akibat dari adanya aktivitas erupsi juga ya, terutama pada erupsi yang sifatnya eksplosif ya. Ini contohnya di Gunung Tambora. Nah, kemudian ya ini erupsi eksplosif tahun 1883 ya di Tambora ya. Ini saya hapus dikit saja RSI. Nah, gitu ya. Nah, letusan ini sering disebut sebagai the year without summer ya, karena letusan Tambora tahun 18, oh maaf, ini Tambora bukan 1883 Ji. Ini saya hapus ya, 1883 itu. Erupsi eksplosif ya, ini 1815, sorry kawan-kawan. Nah, gitu. Ya, 1815 ya, sehingga mengakibatkan Eropa itu ya, itu mengalami musim dingin ya yang berkepanjangan ya hingga setahun ya. Jadi the year without summer ya. Setahun tanpa adanya musim panas ya. Jadi musim dingin semua. Karena asap atau hasil erupsi dari Gunung Tambora itu ya, materialnya itu membumbung sangat tinggi ya, sehingga menutupi sebagian besar dari lapisan troposfer gitu ya. Kemudian terbentuknya jalur patahan semangku ini salah ya, dia bukan vulkanisme karena yang namanya patahan ya itu akibat dari proses tektonisme gitu ya. Nanti ada yang patahan yang sifatnya vertikal, ada yang horizontal ya, ada horst, ada graben gitu ya. Mungkin teman-teman sudah pernah ingat gitu ya. Gitu ya. Jadi patahan semangku itu yang bagian sebelah barat ya Sumatera gitu. Sepanjang pantai barat Sumatera terjadi proses tektonisme yang disebut sebagai patahan semangku atau sesar besar Sumatera. Oke. Nah, jadi jawabannya yang A ya, 1, 2 dan 3 gitu. Nah, kemudian nomor 3 ya. Nomor 3 soalnya litosfer yang terangkat oleh gerak orogenesa dapat membentuk pegunungan sesar atau patahan ya apabila batuannya ya A bersifat kompak, B berlapis-lapis, C material lunak, D struktur seragam, E komposisi beragam. Gitu ya. Ini soal asli SNMPTN tahun 2012 ya. Oke. Di sini kata kuncinya adalah gerak orogenesa ya. Yang disebut sebagai gerak orogenesa itu adalah proses pembentukan pegunungan ya, oros yaitu mountain ya, gunung ya. Mountain building ya bahasanya gitu ya, mountain building ya with deformation. Jadi proses terbentuknya pegunungan ya dengan mengubah struktur ya lapisan bumi tersebut ya, atau lapisan kerak buminya ya. Ini sudah pernah saya bahas di video yang tektonisme ya, nanti bisa dicek aja gitu ya. Proses pembentukan pegunungan, di mana proses orogenetik ini meliputi daerah yang sempit ya, dan terjadi dalam waktu yang relatif lebih singkat ya dibandingkan dengan gerak epirogenetiknya gitu. Kalau epirogenetik biasanya daerah jangkauannya lebih luas ya, walaupun
tidak ada kesepakatan yang rigid ya atau yang pasti ya antara orogenesa dengan epirogenesa itu luasannya semana gitu ya. Nah, jadi ini hanya secara sederhana ya oleh para ahli ya digolongkan seperti itu. Ya, orogenesa itu lebih sempit dari epironya, sedangkan waktunya itu lebih singkat ya. Kalau epiro daerahnya lebih luas ya secara relatif ya, kemudian waktunya lebih lama gitu, ya. Nah, gerak orogenetik ini menyebabkan tekanan horizontal ya, berarti yang mendatar dan vertikal ya di kulit bumi yang mengakibatkan terjadinya dislokasi, perubahan lokasi dan deformasi perubahan bentuk ya pada lapisan kulit bumi. Nah, biasanya peristiwa ini dapat menimbulkan lipatan atau fold ya dan patahan atau fold. Nah, lipatan terjadi ketika ya lapisan kulit buminya itu lebih lentur atau elastis atau istilah geologinya itu daktil. Coba lentur atau elastis ini jangan disamakan seperti karet misalnya yang lebih lentur atau elastis, enggak ya. Yang namanya lapisan kulit bumi itu memang atau keraknya atau lempeng buminya yaitu memang keras, tetapi bedanya nanti proses pendinginan pada kerak itu kan nggak sama antara lapisan yang di dalam ya biasanya lebih dari 5 hingga 10 km ya lebih dalam dari itu ya dengan lapisan kerak bumi yang posisinya paling atas. Nah, logikanya kalau yang paling atas itu kan pasti kontak dengan atmosfer bumi. Maka secara pendinginan dia pasti lebih lebih cepat gitu ya sehingga kekerasannya pun dia lebih keras dibandingkan dengan lapisan bumi di bawahnya ya yang tentu saja karena masih kontak dengan suhu yang lebih panas gitu ya yang di bawah sehingga nanti secara kekerasan dia lebih lunak kalau yang lapisan bumi bagian bawah gitu ya. Nah, lenturnya itu ibaratnya seperti analoginya seperti ini ya. Kalau misalnya kita bikin alat sesuatu yang dari besi gitu ya. Ketika besinya dingin, itu kan sudah pasti keras dia. Nah, susah untuk dibengkokkan. Tetapi kalau besinya itu masih dalam keadaan panas, ya, misalnya untuk membuat pedang, misalnya gitu ya. Nah, itu besinya bisa dipukul kemudian dibengkokkan, gitu, ya. Nah, itu sederhana seperti itu, ya. Jadi lentur atau elastisnya itu dia tetap keras, cuma tetapi lebih mudah untuk dibentuk ya dibandingkan yang lapisan kulit bumi yang keras. Gitu. Nah, kemudian kalau patahan, ini pada lapisan kulit bumi yang lebih kompak atau keras, ya atau istilahnya adalah brittle, ya, brittle deformation, gitu kalau di bahasa geologinya, ya. Oke, karena untuk kebutuhan PTN, ya kita ini aja udah cukup ya, lapisan kulit bumi yang lebih lentur, elastis, ya. Kalau ini kompak atau keras, ya karena di soal-soal PTN yang pernah muncul ya seperti ini, gitu, belum terlalu spesifik, ductile, brittle, lah itu belum terlalu ke arah sana. Ya. Nah, sehingga soal ini jawabannya A, ya. Bentuknya adalah patahan, ya. Nanti bisa berupa patahan yang vertikal seperti ini ya, secara sederhana itu. Nanti ada yang naik, nih ada yang turun. Ya, bagian blok patahan yang naik namanya horst, patahan yang turun namanya graben, ya atau slang, ya ini sama aja, graben atau slang. Ataupun nanti sifatnya yang horizontal, ya ada yang gesernya ke kanan gitu ya. Nah, istilahnya adalah sini ya, ini A, ini B, ya. Nah, ini berarti dextral itu. Nah, ya, atau misalnya gesernya bisa ke kiri, ya. Nah, oke, ini ke sini ya, ini A, ini B gitu. Ke kiri. Ya, ini berarti sinistral. Gitu, ya. Oke. Lanjut nomor 4. Proses geomorfologi yang menghasilkan cekungan di perbukitan berbatuan gamping adalah ya. Ini ada kata kunci proses geomorfologi. Nah, yang disebut proses geomorfologi itu adalah segala proses baik endogen ataupun eksogen yang mengakibatkan perubahan pada relief atau bentuk muka buminya gitu ya. Nah, kemudian di sini ada cekungan-cekungan. Nah, berarti kalau cekungan-cekungan di batuan gamping ya ini namanya adalah dolin atau sinkhole gitu ya. Istilahnya dolin atau sinkhole. Di mana dolin ini atau sinkhole ini adalah bentukan depresi. Depresi itu cekungan ya di perbukitan berbatuan gamping yang terbentuk akibat proses pelarutan atau solusional ya. Nah, ini berarti ada kata kunci pelarutan ya, solusional. Misalnya bentuknya kayak gini. Ya. Nah, seperti apa sih proses pelarutan atau solusionalnya? Nah, ini agak kimia sedikit nih ya, dikit aja ya.
Ini misalnya kita punya perbukitan ya, berbahan dasar atau bukit berbahan dasar batuan gamping. Biasanya kalau di geologi ya begini dia, di apa namanya, disimbolkan gitu ya. Simbol batuannya itu seperti ini. Ya, ini namanya batuan gamping. Ya, batuan gamping ya atau limestone. Di mana gamping ini banyak mengandung mineral ya namanya kalsit. Kalsit itu banyak mengandung mineral CaCO3, kalsium karbonat gitu ya. Nah, ketika misalnya gamping ini ya, dia terkena hujan ya, di mana hujan ini banyak mengandung senyawa H2O ya, uap air ya, H2O, kemudian ketemu dengan CO2, karbon dioksida di udara ya. Nah, sehingga dia menjadi sedikit asam ya. Nah, berarti H2O plus CO2 ya, ini dia menjadi H2CO3. Nah, atau disebut sebagai asam karbonat ya. Asam lemah nih sebenarnya ya. Oke. Nah, ketika asam karbonat ketemu dengan si kalsium karbonat ini, CaCO3 ya. Nah, maka nanti reaksinya H2CO3 ketemu CaCO3 menjadi CaHCO3 dua kali. Nah, gitu ya. Ini namanya adalah kars ya istilahnya atau bahan terlarut. Nah, jadi bahan ini mudah terlarut ya, atau istilahnya adalah kalsium bikarbonat. Kalsium bi itu dua ya, bikarbonat. Gitu. Ya. Ya, sorry kalau ada agak kimia dikit ya. Dikit aja ya, nggak susah-susah. Ya, jadi yang namanya dolin ini ya dia bentukan depresi atau cekungan ya di berbatuan gamping akibat proses pelarutan ini gitu. Ya. Nah, nanti proses pelarutannya bisa membentuk dolin tadi ya atau berbentuk stalaktit, stalagmit ya. Misalnya kalau larutnya itu di sini ya, ini larut ya, kemudian membawa gampingnya, endapan gamping. Nah, ya hingga diendapkan di sini ya, di gua-gua karst itu misalnya. Nah, ini kan ada bentukan ya, yang atas ini namanya stalaktit. Stalaktit. Oke, kemudian yang bawah ini namanya stalagmit. Gitu. Oke. Ya, mudah-mudahan paham sampai sini. Nah, kemudian nomor terakhir, ini berarti jawabannya yang C ya, pelarutan batuan. Kemudian yang terakhir nomor 5 ya, di sini ada soal mengingat iklim di negara kita adalah tropika ekuatorial dengan hujan yang banyak, maka penghancuran batuan yang paling banyak terjadi adalah melalui pelabuhan apa? Ya, A, B, C, D, E dan seterusnya. Ya, ini soal UMB tahun 2010. Nah, kata kunci dari soal ini adalah pelapukan ya, di mana pelapukan weathering atau rock weathering ya namanya. Itu adalah sebuah proses penghancuran massa batuan, ya, baik secara fisis atau mekanis atau disintegrasi, ada kimiawi atau dekomposisi, kemudian ada organik atau biologis, gitu. Makanya nanti pelapukan dibagi 3 tuh. Ada pelapukan fisis, pelapukan kimiawi, sama pelapukan organik, ya. Nah, kalau pelapukan fisis atau mekanis, ya, itu biasanya diakibatkan oleh pengaruh amplitudo suhu yang tinggi. Artinya selisih atau perbedaan suhunya antara maksimum sama minimum itu tinggi. Misalnya siang hari panas banget, malam hari dingin banget gitu ya. Kemudian diakibatkan juga oleh perbedaan kemampuan mengembang dan mengerut mineral di dalam batuan ya. Kemudian nanti ada terbentuknya kristal-kristal es di dalam celah-celah batuan ya. Kemudian yang kedua ada pelapukan kimiawi atau dekomposisi. Ya, ini terjadi akibat adanya hidratasi ya, proses hidratasi dan hidrolisis ya. Kalau zat yang mempercepat reaksi atau katalisator ya istilahnya itu H2O ya. Misalnya terjadi proses curah hujan yang tinggi gitu ya. Nah, itu berarti yang paling banyak adalah terjadi pada pelapukan kimiawi ya, karena ada proses hidrolisis itu nanti di sana gitu ya. Nah, kemudian karbonasi ketika katalisatornya atau zat yang mempercepat reaksinya itu CO2, karbon dioksida. Kemudian ada oksidasi O2 gitu ya. Kemudian pelarutan ya, pelarutan yang sudah saya jelaskan tadi di nomor 4 ya. Itu termasuk ke dalam proses pelapukan kimiawi ya, pelarutan. Kemudian pelapukan organik yaitu akibat faktor organisme atau makhluk hidup ya. Karena di sini yang ditanya adalah
pelapukan di iklim tropika ekuatorial dengan hujan yang banyak, ya. Di sini ada hujan nih, ya, curah hujan yang tinggi. Kata-kata curah hujan tinggi ya sini. Nah, berarti jenis pelapukannya adalah kimiawi gitu. Oke, kira-kira itu saja pembahasan soal kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya, tetap semangat terus ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Akhiri dengan bacaan alhamdulillah rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.